Cinta tidak selalu datang dengan suara keras. Kadang ia hadir dalam diam, dalam kebiasaan kecil, dalam doa yang tidak pernah disebutkan namanya. Begitulah cinta Ebi dan Zahra tumbuh tanpa disadari, tapi semakin hari semakin nyata. Pertemuan yang tidak disiapkan. Zahra tidak pernah menyangka pertemuan itu akan berarti. Hari itu hanyalah hari biasa. Ia datang dengan langkah tenang, membawa beban pikirannya sendiri. Senyumnya tetap ramah, tapi matanya menyimpan lelah. Ebi melihat Zahra dari kejauhan. Bukan karena Zahra paling mencolok, tapi karena caranya membawa diri, tenang, sopan, tidak berusaha menjadi pusat perhatian. Mereka berkenalan singkat, nama, senyum, lalu berpisah. Namun sejak hari itu, Ebi mulai memperhatikan Zahra lebih dari yang ia akui. Kedekatan yang datang pelan-pelan. Hari demi hari, mereka semakin sering bertemu. Obrolan ringan berubah menjadi percakapan yang lebih panjang. Tentang lagu, tentang mimpi, tentang rasa capek yang jarang diucapkan. Zahra merasa nyaman berbicara dengan Ebi. Ia tidak merasa harus terlihat kuat. Ebi merasa tenang mendengar Zahra. Seolah dunia melambat ketika Zahra berbicara. Mereka tidak pernah berniat untuk jatuh cinta. Tapi kenyamanan sering kali menjadi pintu masuk perasaan. Perhatian yang tidak pernah diminta. Ebi bukan tipe yang pandai merayu. Ia menunjukkan rasa peduli lewat tindakan kecil. Mengingatkan Zahra makan, menanyakan kabar setelah latihan, mengantar pulang tanpa banyak bicara. Zahra membalas dengan caranya sendiri. Mendengarkan cerita Ebi tanpa menghakimi. Mendoakan dalam diam, menjadi tempat pulang yang tenang. Perhatian itu perlahan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan itu berubah menjadi kebutuhan. Perasaan yang disimpan sendiri. Zahra mulai menyadari ada rasa yang berbeda. Tapi ia takut. Ia takut berharap pada sesuatu yang belum jelas. Ebi pun merasakan hal yang sama. Ia ingin melangkah, tapi ia ingin datang dengan kesiapan, bukan hanya perasaan. Keduanya memilih diam, menunggu waktu memberi jawaban. Namun menunggu terlalu lama seringkali melelahkan. Jarak yang menguji hati. Kesibukan datang tanpa aba-aba. Waktu mereka semakin terbatas. Pesan tidak lagi sepanjang dulu. Pertemuan menjadi jarang. Zahra mencoba mengerti. Tapi ada malam-malam ketika ia merasa sendirian. Ia tidak marah. Ia hanya lelah menunggu tanpa tahu arah. Ebi di sisi lain merasa bersalah. Ia tahu Zahra butuh kehadiran, tapi ia juga ingin membangun masa depan yang layak. Dua hati yang saling mencintai, tapi sama-sama takut melangkah. Kejujuran yang membuka segalanya. Suatu malam, Zahra akhirnya berkata jujur. Suaranya pelan, tapi penuh keberanian. "Bai, aku capek menebak. Aku cuma ingin tahu, aku ini berarti atau tidak." Ebi terdiam lama. Kata-kata itu menghantamnya lebih keras dari apapun. "Aku cinta kamu," jawabnya akhirnya. "Aku cuma takut datang tanpa kesiapan. Tapi aku lebih takut kehilangan kamu." Air mata Zahra jatuh. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya didengar. Cinta yang dipilih dengan sadar. Sejak malam itu, hubungan mereka berubah. Lebih jujur, lebih nyata. Ebi belajar hadir, meski tidak selalu lama. Zahra belajar mengungkapkan perasaan tanpa rasa takut. Mereka tidak menjanjikan hal besar. Mereka hanya berjanji untuk saling menjaga. Ujian kecil yang menguatkan. Tidak semua hari indah. Ada salah paham, ada lelah, ada diam yang panjang. Tapi setiap kali hampir menyerah, mereka memilih bicara. "Aku lelah, tapi aku nggak mau pergi. Aku juga. Kita istirahat, tapi jangan berpisah." Kalimat-kalimat sederhana itu menjadi pegangan. Cinta yang tenang. Perlahan, cinta mereka menjadi dewasa. Tidak posesif, tidak penuh tuntutan, tapi penuh perhatian. Zahra merasa aman. Ebi merasa pulang. Mereka sadar, cinta ini bukan tentang siapa yang paling mencintai, melainkan siapa yang mau bertahan. Tidak ada yang bilang cinta akan selalu terasa ringan. Setelah semua kejujuran dan komitmen terucap,
Abby dan Zahra justru masuk ke fase yang paling sunyi, fase ketika cinta tidak lagi diuji oleh rasa rindu, tapi oleh ketahanan hati. Hari-hari yang tidak selalu mudah. Pagi Zahra selalu dimulai dengan doa. Ia belajar menenangkan diri sebelum dunia menuntutnya kuat. Abby pun begitu. Ia bangun dengan beban tanggung jawab yang makin besar, mimpi yang harus ia kejar tanpa boleh gagal. Mereka jarang bertemu, bukan karena tak ingin, tapi karena hidup sering tidak memberi jeda. Namun setiap malam, satu pesan sederhana selalu menjadi penutup hari. Sudah istirahat, kalimat singkat itu menjadi bukti. Mereka masih saling mengingat, meski lelah. Zahra dan rasa sepi yang dipendam. Zahra bukan perempuan yang suka menuntut. Ia terbiasa menenangkan diri sendiri. Tapi ada hari-hari ketika ia ingin bersandar, dan tidak tahu bagaimana mengatakannya. Ia pernah duduk lama menatap layar ponsel, ingin bercerita, tapi akhirnya menghapus pesan itu. "Aku nggak mau jadi beban," bisiknya. Zahra memilih diam, tapi diam itu perlahan melukai dirinya sendiri. Abby dan ketakutan kehilangan. Abby mulai merasakan perubahan. Zahra masih tersenyum, masih sopan, tapi tidak sedekat dulu. Jawabannya tetap ramah, namun terasa berjarak. Abby gelisah. Ia tahu Zahra tidak sedang marah. Justru itu yang membuatnya takut. Ia takut Zahra sedang belajar melepaskan dalam diam. Pertemuan yang penuh kejujuran. Suatu sore, Abby memutuskan datang. Tidak ada rencana besar, tidak ada kata manis. Ia hanya ingin memastikan satu hal, apakah Zahra masih mau bertahan. "Kamu capek, ya?" tanya Abby pelan. Zahra terdiam lama. Pertanyaan itu membuat pertahanannya runtuh. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. "Aku capek jadi orang yang selalu kuat," ucap Zahra lirih. "Aku cinta kamu, tapi aku juga manusia." Abby menunduk, dadanya sesak. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasa hampir kehilangan. "Aku minta maaf," katanya dengan suara bergetar. "Aku terlalu fokus jadi kuat, sampai lupa nemenin kamu." Pelukan yang menenangkan. Tidak ada debat, tidak ada pembelaan. Abby hanya menarik Zahra ke dalam pelukan, erat, lama, dan penuh penyesalan. "Kamu nggak sendirian," bisiknya. "Kalau kamu lelah, sandaran ke aku." Tangis Zahra pecah. Bukan karena sakit, tapi karena akhirnya ia merasa aman untuk lemah. Belajar saling menjaga. Sejak hari itu, mereka berubah perlahan tapi nyata. Zahra belajar berkata jujur saat hatinya berat. Abby belajar hadir, bukan hanya sebagai rencana masa depan, tapi sebagai teman hari ini. Mereka belajar satu hal penting. Cinta bukan tentang siapa yang paling berkorban, tapi tentang saling menjaga agar tidak saling terluka. Ujian yang datang lagi. Hidup tidak tiba-tiba menjadi mudah.